sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu di sepanjang bulan Agustus yang baru kami lalui ya Bapa. Kami tetap menerima kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa memasuki minggu pertama di bulan September ini ya Tuhan, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing melalui ibadah online tersebut ya Tuhan. Berkat-Mu nantinya juga untuk Pak Gembala yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu, bersama-sama mari kita satukan hati kita. Bersama-sama kita mendekat kepada Tuhan. Bersama-sama kita berseru kepada nama Tuhan Yesus. Kita mencari wajah Tuhan. Kita menyembah Dia bersama-sama. Mari datang mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama katakan Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Mari bersama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah keselamatan kami, Kaulah gunung batu kami Tuhan, menara kota benteng kami. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berseru Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami memuji Engkau Yesus ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa, sungguh Engkau baik, kasih setiamu tak pernah tinggalkan kami. Kaulah Tuhan yang mengasihi kami. Oh ya Roh Kudus, oh ya la 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 basando, hiria la la basandi. Haleluya, haleluya. Oh Yesus,
kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Oh, haleluya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, Jesus, here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami memasuki bulan yang pertama di bulan September ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, memberi kekuatan yang baru setiap hari bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami dapat berseru akan nama-Mu. Kami dapat bernyanyi, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami dapat berdoa ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kesehatan Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah Engkau cukupkan ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata ya Tuhan Yesus, segala yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Engkau yang akan memenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah alasan kami memuji, alasan kami hidup ya Tuhan. Alasan kami ya Tuhan berdiri tegak ya Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Kami hanya mau berlari di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara ya Tuhan Yesus. Firman-Mu menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan anugerah damai sejahtera sukacita daripada surga atas keluarga kami, atas rumah kami, atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu memuji-muji Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya Tuhan siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kita setiap hari kita berharap kepada Tuhan, setiap hari kita mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada pernah takut, tidak akan gentar. Biarlah kita bersama-sama dengan Tuhan setiap saat, setiap jam. Amin Bapak Ibu. Kami percaya ke orang-orang yang siap memuji Tuhan, rindu memuji-muji Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan yang baru, hikmat yang baru, hati yang baru, sukacita yang baru. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan kita dengan dahsyat. Come on. Hey. Here we go. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Go. Bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Siapa untuk muji-muji Tuhan lebih dahsyat, amin. Saya percaya orang-orang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, melakukan segera perkara-perkara yang besar bagi kita. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, amin. Mari kita berikan bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, come on. Sama kita nyanyikan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Sama-sama angkat tanganmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh lewat transfer bank maupun lewat scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah jawaban doa kami. Kau Tuhan jawaban dalam hidup kami. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya kepada kasih-Mu yang begitu sempurna. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh berfirman atas setiap kami pada saat ini. Haleluya. Saat kenyataan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil.
adil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom my family. Kita bersyukur kepada Tuhan pada ibadah minggu di awal bulan ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya kehadiran Tuhan akan mengubah kehidupan kita dan juga membawa pemulihan dalam segala aspek hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Ialah masyikia. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu untuk menjamah setiap kehidupan. Engkau memulihkan setiap keadaan, dan Engkau mengubah setiap hati untuk seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah memasuki bulan September, dan di bulan yang baru ini tema yang Tuhan berikan untuk kita adalah New Dimension in Prayer, yaitu dimensi yang baru di dalam doa. Mengapa kehidupan doa itu begitu penting? Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan digital teknologi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan IT, information technology. Jaringan telekomunikasi itu begitu penting. Kalau dulu handphone itu adalah barang mewah, sekarang hampir setiap keluarga, setiap penduduk itu memiliki handphone. Nah, mengapa saudara? Karena ini adalah untuk komunikasi dan sangat penting bagi kita sarana ini. Dan kalau kita melihat pemancar telekomunikasi itu paling menentukan untuk jaringan, supaya handphone itu jaringannya bagus, suaranya bagus, internet itu bagus, wifi itu semuanya bagus, Mbps speednya itu cepat. Semua sangat tergantung pada pemancar telekomunikasi, dan juga sangat tergantung pada jaringan kabel yang ada. Apakah kabelnya itu sudah fiber optik? Dan bahkan kita melihat lampu-lampu yang ada, dan juga seluruh tenaga elektronik itu sangat dibutuhkan jaringan yang bagus agar kabel itu bagus. Demikian juga dengan hidup kita saudara. Doa itu ibaratnya hubungan antara bumi dan surga. Jadi kabel doa kita harus bagus untuk memastikan agar semua yang ada di dalam hati kita dapat terkoneksi dengan baik di tata kasih karunia Allah di surga. Oleh sebab itu, di bulan ini begitu penting bagi kita semua untuk belajar tentang doa. Bahkan seorang profesor dalam universitas yang meraih begitu banyak gelar, profesor ini katakan, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain dari belajar untuk berdoa. Karena sekolah doa itu adalah sekolah seumur hidup, dan itu sangat bergantung pada hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Karena doa itu sanggup membuka tingkap langit di dalam hidup kita. Katakan amin. Efesus 6 ayat 18 itu merupakan ayat emas untuk kita di bulan ini. Nah, mari kita bersama-sama, saya ajak untuk membaca kitab Efesus 6 ayat 18 ini dengan suara yang keras. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala
orang kudus. Saudara perhatikan di ayat ini, tercatat ada doa yang tidak putus. Itu adalah rantai doa. Katakan bersama-sama, rantai doa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Efesus 6 ayat 18 ini berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dan dalam perlengkapan senjata Allah ini, itu ditutup dengan ayat 18, dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita melihat ada berbagai jenis doa. Saudara, kalau kita melihat di dalam dunia olahraga itu ada berbagai jenis olahraga. Dan ini setiap olahraga itu berbeda peraturan atau rules yang ada. Contohnya kalau sepak bola, itu permainan ini begitu populer dan peraturannya berbeda dengan olahraga bola basket. Atau kita melihat olahraga badminton, itu beda dengan olahraga tenis. Cara pegang raketnya, cara mengayunnya itu juga berbeda. Saudara tidak bisa memakai raket badminton untuk main tenis, atau aturan yang ada, atau cara untuk smash itu berbeda. Bahkan tenis meja itu lebih berbeda lagi. Apa artinya saudara? Artinya kalau di dunia ini ada berbagai jenis olahraga, demikian juga di dalam doa ada berbagai jenis doa. Itulah sebabnya dikatakan dalam segala doa. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk belajar untuk berdoa. Mengapa Pestelu kita perlu belajar berdoa seumur hidup? Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu adalah sumber saluran kasih dan kuasa Allah. Jadi saluran itu harus terhubung dengan baik. Karena saluran yang baik akan mengalirkan kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, doa adalah sumber saluran kasih dan kuasa Allah. Katakan amin. Yes, saudara percaya? Maka saluran itu harus tetap terhubung dengan baik. Doa itu juga untuk menyelaraskan gelombang dan frekuensi hati Tuhan. Kalau kita mau in tune dengan Tuhan, ibarat radio, kalau kita mau mendengar gelombang yang tepat dan frekuensi yang tepat, maka kita harus mengatur dan menyelaraskan dengan tepat hati kita dengan hati Tuhan. Mengapa? Karena doa itu juga adalah sarana menggenapi kehendak Tuhan di bumi ini. Katakan amin. Apakah saudara rindu kehendak Tuhan digenapi di bumi ini? Oleh sebab itu kita harus rajin masuk di dalam kehidupan doa. Karena dikatakan oleh seorang pendoa yang sangat terkenal, hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang menulis banyak buku dan kehidupan doanya yang dahsyat, yaitu E.M. Bounds. Itu katakan, prayer honors God, acknowledge His being, exalts His power, adores His providence, secures His aid. Doa menghormati dan memuliakan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, meninggikan kuasa Tuhan, dan juga mengagungkan kedahsyatan Tuhan serta persediaan dan pemeliharaan dalam hidupnya, dan mengamankan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mengapa kita hari-hari ini kita perlu belajar berdoa di tengah dunia yang sedang bergejolak ini? Karena pertolongan itu bukan datang dari barat dan timur, bukan dari manusia, tapi pertolongan itu hanya dapat datang dari surga yang mulia. Oleh sebab itu kita harus percaya there is power in prayer. Ada kuasa di dalam doa. When you pray, God listens. When you pray, storms get still. When you pray, doors open. When you pray, relationships get restored. When you pray, sickness gets healed. When you pray, hope gets rekindled. When you pray, strength is renewed. When you pray, answers come. Don't lose faith about what you are praying for today. God is faithful. His answers will come at just the right time. Dengan
Singkat, saya mau katakan, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Badai itu diredakan, pintu itu terbuka, hubungan dipulihkan, penyakit disembuhkan, harapan itu menjadi menyala kembali, dan kita melihat kekuatan kita diperbaharui, dan jawaban doa itu datang. Katakan pada di sebelah saudara, tetap kuat. Ada amin? Nah, ada berbagai jenis doa. Mari kita melihat bersama jenis-jenis doa pada hari ini. Yang pertama itu adalah doa permohonan, the prayer of petition. Doa permohonan. Mengapa doa permohonan ini sangat penting? Filipi 4 ayat 6 sampai 8 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kita melihat di ayat ini penting sekali doa permohonan. Mengapa kita perlu doa permohonan ini? Karena doa permohonan ini disampaikan karena kebutuhan. Karena kita ada kebutuhan, maka ada permohonan. Dan kebutuhan itu ada kebutuhan yang ringan, ada kebutuhan yang menengah, ada kebutuhan yang sangat urgent, sangat penting, yang sangat besar, yang kita perlu pertolongan Tuhan pada saat itu. Saudara, ketika kita memiliki kebutuhan, maka kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Landasan dari doa permohonan itu adalah kita harus bebas dari kekhawatiran. Ada amin? Bebas dari kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Mengapa saudara? Karena kalau orang dalam hidup ini suka khawatir, maka dia itu tidak akan mencapai apapun. Makin khawatir, makin besar masalahnya. Dan kelihatannya Tuhan itu semakin tidak mampu menolong. Tapi sebaliknya, kalau kita serahkan kekhawatiran pada Tuhan, maka Tuhan mulai bekerja dengan kedahsyatannya dalam hidup kita. Ketika seseorang itu khawatir, itu ibarat duduk di kursi goyang. Kalau saudara lihat orang yang duduk di kursi goyang tidak kemana-mana saudara. Makin kuat dia goyang, tidak juga akan menolong dia mencapai tujuan. Karena goyangan kursi itu tidak akan membawa dia mencapai tujuan apapun. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk menyerahkan pada Tuhan, berserah. To pray is to let go and let God take over. Berdoa itu artinya kita melepaskan, let go, and let God take over. Izinkan Tuhan yang mengambil alih, karena Dia adalah ahlinya, expert untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi kita harus belajar untuk let go. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa hari-hari ini kita perlu bebas dari khawatir? Karena makin banyak masalah di dunia ini. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Bahkan di masa lockdown di seluruh dunia, itu ada survei yang mengatakan banyak pasangan mengalami konflik. Dan konflik itu makin lama makin besar. Bahkan ada yang antri saudara. Untuk apa? Untuk mengurus agar mereka itu berpisah dengan pasangannya. Saudara, mengapa itu bisa terjadi? Karena masalah itu terus memenuhi pikiran. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita, kalau masalah kita ibarat tas yang besar di ransel. Kalau saudara diajak Tuhan ibarat orang yang memikul ransel yang naik bus. Kalau masalah itu di ransel kita, waktu saudara sudah di dalam bus, jangan lagi terus berdiri memikul ransel. Saudara lihat ada orang yang naik bus yang kalau berdiri 3 jam
dia jurusannya ke satu daerah, angkat ranselnya berat. Tidak, dia harus lepaskan ranselnya, taruh di atas kabin dan duduk dengan tenang. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita, jangan lagi kita memikul ransel masalah kita. Saudara yang terkasih, pesan Tuhan untuk kita hari ini, jangan khawatir. Katakan bersama-sama, jangan khawatir. Mengapa? Karena pada saat kita berhenti khawatir, E.M. Bounds katakan, prayer moves the hand that moves the world. Doa menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Artinya ini, dunia ini begitu besar, tidak bisa kita putar gerakkan dengan apapun. Tapi ketika kita berdoa, tangan Tuhan digerakkan untuk mengatur dunia ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa Pestelu kita perlu tangan Tuhan menolong kita? Karena tangan Tuhan itu tangan yang paling berkuasa. Kalau hari ini contohnya, saudara rindu belajar bulu tangkis, mau cari siapa? Apakah saudara mau cari Rudi Hartono atau Rudi Hadisuwarno? Saudara, kalau Anda mau belajar bulu tangkis, carilah Pak Rudi yang tepat, yaitu Master juara All England, Pak Rudi Hartono. Amin. Kecuali kalau saudara mau belajar di salon, hairstylist, cari Rudi Hadisuwarno. Amin. Jadi apapun dalam hidup ini kita harus mencari orang yang tepat, the right man in the right place at the right time. Dan kalau kita punya masalah dalam hidup ini, kita harus mencari Tuhan yang memiliki tangan yang sanggup menggerakkan dunia dan memulihkan seluruh keadaan kita. Katakan amin. Apa yang kita perlu lakukan, Pestelu? Kalau kita rindu doa permohonan, landasannya kita harus memiliki keberanian dan kerendahan hati. Mengapa keberanian dan kerendahan hati ini penting? Sebab di dalam Ibrani 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan bersama-sama, pertolongan pada waktunya. Nah, bagaimana cara kita menerima ini semua? Ketika kita ada di tahta raja. Saudara lihat, orang kalau di tahta raja gak perlu banyak minta. Tuhan sudah tahu apa yang dia perlukan, dan Tuhan sudah menyediakan. Dan cara Tuhan itu bekerja begitu dahsyat dan ajaib, saudara. Saudara, saya mengingat ada satu kisah tentang taplak meja. Saudara tahu bahwa kisah taplak meja ini adalah kisah nyata. Ketika seorang pendeta dalam gereja, gerejanya itu dindingnya begitu kasar, dindingnya perlu diperbaiki. Dia mencari taplak meja. Di pasar malam, dia mencari tempat yang murah untuk taplak meja. Begitu dia sudah dapatkan taplak meja itu, dia beli dengan harga yang murah. Dan pada saat musim dingin itu ada seorang ibu yang tua. Ibu yang tua ini, dia itu kedinginan di luar, dan dia perlu untuk masuk ke apartemennya, diantar, tapi tidak ada kendaraan. Dan pendeta ini dengan baik hati mengantar ibu ini ke apartemennya di musim dingin. Ketika dalam perjalanan, ibu ini sangat tertarik dengan taplak meja yang dibeli oleh pendeta ini. Dan ibu ini katakan, ini taplak meja sebenarnya adalah buatan saya. Wah, pendeta itu terkejut. Jadi ibu mau minta lagi taplak meja ini saya berikan? Oh, tidak apa-apa, karena ini sudah saya buat 35 tahun yang lalu. Baru hari ini saya lihat ada taplak meja itu. Wow, saudara, dahsyat. Tapi cerita ini belum berakhir, saudara. Ketika pendeta ini memasang taplak meja itu, maka di gerejanya ibadah ketika selesai suatu hari, semua jemaat sudah pulang. Ada seorang laki-laki yang tua duduk di kursi. Dia belum pulang. Dan waktu ditanya oleh pendeta ini, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa belum pulang? Dia berkata, saya sangat tertarik dengan taplak meja ini. Saya mau bertanya pada Pak Pendeta, dari mana Pak Pendeta dapatkan ini? Pendeta itu katakan, saya beli di pasar malam. Pendeta itu terkejut waktu ditanya laki-laki ini, coba kamu lihat taplak mejanya, apakah ada ukiran tulisan ini? Waktu dilihat, ada tulisannya persis. Lalu kakek yang sudah tua ini katakan, ini adalah buatan istri saya.
sebenarnya sudah 35 tahun ketika Perang Dunia Kedua di Jerman. Maka saya sudah berpisah dengan istri karena masing-masing daerahnya berbeda. Saya mencari istri saya ada di mana. Ini buatan istri saya. Dan pendeta itu katakan, saya tahu di mana istrimu tinggal, karena pendeta itu pernah antar. Singkatnya saudara, laki-laki tua ini dipertemukan kembali dengan istrinya setelah 35 tahun melalui taplak meja ini. Karena ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Saudara, apa yang kita perlukan hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia. Ada amin? Yang kedua, jenis doa yang kedua itu adalah doa iman, the prayer of faith. Saudara, doa iman ini diambil dari Markus 11 di ayat 23 sampai 24. Kalau saudara melihat doa iman, di sini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini adalah kuasa perkataan. Untuk doa iman, kita membutuhkan the power of words, kuasa perkataan iman. Ada amin? Mengapa? Karena gunung itu mencerminkan masalah. E.M. Bounds katakan, trouble and prayer are closely related. Trouble often drives men to God in prayer, while prayer is but the voice of man in trouble. Masalah dan doa itu satu paket, saudara. Seringkali masalah itu membawa kita mendekat pada Tuhan melalui doa. Sementara orang yang bermasalah itu harus berdoa. Mengapa, saudara? Karena gunung masalah itu bisa dipindahkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada amin? Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, landasan dari doa iman ini, kita harus tahu bahwa ada kunci untuk membuka segala pintu. Prayer is the key that unlocks all doors. Bagaimana cara doa itu membuka pintu? Melalui kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Karena Yohanes 16 ayat 23 katakan, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, ada kuasa nama Yesus di dalam doa. In the name of Jesus. Karena Yesus adalah pengantara kita di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu waktu kita berdoa, berdoa kepada Bapa. Dan pada saat kita berdoa kepada Bapa, maka kuasa nama Yesus akan membuka segala pintu di dalam kehidupan kita. Gunung masalah apa yang saudara sedang hadapi saat ini? Saya berdoa, gunung masalah apapun, ingat, kita dapat menerima jawaban doa kita. Kata menerima dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, lambano, itu artinya to take, mengambil, menerima. Oleh sebab itu apa landasan doa iman? Pestelu, percaya. Katakan bersama-sama, percaya. Believe. Kita harus percaya. Ketika dunia sedang mengalami resesi, maka pada saat resesi itu ada banyak yang membutuhkan pekerjaan di pabrik. Saudara tahu, pabrik-pabrik banyak yang mem-PHK. Hari-hari ini begitu banyak PHK terjadi. Dan pada zaman resesi di Amerika, orang mencari pekerjaan. Ribuan orang perlu pekerjaan yang hanya lowongannya satu. Saudara bayangkan, satu aja lowongan pekerjaan untuk ribuan orang. Saudara, apa yang dilakukan anak muda ini?
dia mencari hamba Tuhan, pendeta Kenneth Hagin. Dan mereka bersama-sama sepakat berdoa untuk satu pekerjaan. Ribuan yang cari. Saudara, apakah itu mungkin? Banyak orang berkata, tidak mungkin. Ribuan orang antri satu pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa sepakat dalam nama Yesus, mereka percaya Bapa di surga memberikan. Saudara tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian ada telepon dari pabrik itu. Dan anak muda yang berdoa itu, dia mendapatkan pekerjaan dari ribuan orang yang antri. Siapa yang percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya juga bersyukur karena saya dengan Bu Rosida dikaruniai 3 anak, Kristi, Joshua, dan Davis. Dan anak saya yang kedua itu masih kuliah di BINUS, tapi perlu intensif magang pekerjaan, karena itu syarat kuliahnya. Saudara, hari-hari ini banyak perusahaan PHK, banyak yang tidak dapat pekerjaan. Apalagi kalau orang mau cari magang kerja intensif, belum dapat gelar, mana mungkin diterima. Batas waktu sudah dekat. Banyak teman-temannya di Jakarta di mana-mana mau melamar pekerjaan untuk magang, tidak ada yang menerima. Dan pada saat di Medan, saya berkata pada anak saya bersama dengan istri dan anak-anak kami, kita doa, kita percaya Tuhan sanggup menjawab. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika kita berdoa, waktunya makin dekat, sudah batas waktunya perlu intensif, belum ada jawaban apapun. Tapi ketika kita berdoa, saya percaya, nak, percayalah Tuhan. Saudara, puji Tuhan, minggu yang lalu ada telepon dari perusahaan multinasional, di mana dikatakan anak saya Joshua diterima untuk mulai bekerja intensif di pabrik itu, perusahaan multinasional. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Ada amin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ada satu video klip. Ini adalah video klip tentang seekor hewan yang bernama ibex. Itu panggilan hewan kambing liar yang ada di benua Eropa. Ibex. Saudara tahu ibex ini punya keistimewaan apa? Nah, mari kita lihat sebentar. Apa keistimewaan dari ibex, yaitu sejenis kambing liar ini? Kita melihat bersama. The rock that was used to build this dam contains essential minerals that have been dissolved in water. Minerals rich in the calcium that these animals need to stay strong. And they'll scale a dam to get them. Situazione estrema, diciamo così, di ripidità, la possibilità di leccare del sale è una tentazione fortissima. Without these salts and minerals, their bones won't grow, their nervous systems and muscles can't function. Movement and coordination can falter. Io ho abbastanza paura quando sono in situazioni molto ripide e guardo verso il basso, non sono di certo uno stambecco. There's a strong bond between mother and kid, and the kid will follow her wherever she goes. The ibex eventually make it to the prize. Salt from the earth, dissolved in water, continues on its journey into their bodies, where it's used in the nerves and muscles that control dexterous pincer-like hooves. Vital ingredients carried around by a simple molecule with remarkable properties.
Ya, luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nothing is impossible. Katakan nothing is impossible. Saudara tahu bahwa ibex ini adalah kambing liar yang sanggup memanjat gunung dan juga bendungan dinding yang rata seperti ini. Saudara, ini bukan Spider-Man ya, tapi ini ibex. Bendungan yang begitu tinggi ini mereka sanggup panjat tanpa alat apapun. Bukankah Tuhan ajaib, saudara? Mereka memanjat untuk mendapatkan kalsium, garam yang mereka butuhkan. Dan ini adalah pemberian Tuhan yang ajaib. Ini adalah salah satu keajaiban dunia yang bisa memanjat setinggi itu. Dan hewan ini punya kemampuan khusus. Saya percaya hari ini, kalau ada jalan yang rasanya terlalu terjal, yang sulit untuk saudara tempuh, Tuhan kita adalah pembuat jalan. Dia sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bersama-sama kita katakan, You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Kata bersama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Ada amin? Our God is the way maker. Saudara, oleh sebab itu hari ini percayalah kita menerima. Katakan menerima. Receive. Kalau ibarat seorang pemain bola basket, kalau bola itu sudah di tangan saudara, jawaban doa itu saudara pegang erat-erat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Suatu hari ada sepasang suami istri ingin menjual rumah. Rumahnya ini sudah 2 tahun tidak terjual. Tidak ada yang mau beli karena dunia sedang resesi. Bahkan ada negara yang lagi depresi, The Great Depression. Tidak ada yang mau beli. Tapi ketika ke gereja, mereka ingat pesan firman Tuhan, kuasa doa dalam nama Yesus. Mereka sepakat berdoa suami istri. Mereka percaya doa mereka dikabulkan Bapa di surga dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 tahun tidak terjual. Begitu mereka selesai doa, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang berkata, saya mau lihat rumahmu. Mereka hubungi agen properti. Agen properti tertawa, Pak, Bu, sudahlah, jangan mimpi. Udah 2 tahun gak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli? Tapi mereka kata, kita percaya orangnya mau lihat rumah. Singkatnya saudara, orang yang datang lihat rumah itu membeli rumah itu dengan harga yang begitu bagus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Saudara, Pak Lu pernah mengalami ini bersama Bu Ros, keluarga kami. Ketika kami mau pindah rumah, rumah kami perlu dijual karena kami pindah ke tempat yang baru. Dengan iman kita sudah beli, kasih DP yang baru, yang lama belum dijual. Saudara, inilah pendeta memang luar biasa ya. Kita percaya aja, padahal ini sudah DP, ini harus dijual dalam waktu yang sudah ditentukan. Kita doa, nggak ada yang mau beli. Puluhan orang antri, nggak ada yang beli. Tapi suatu hari saya dapat kebenaran firman tentang kuasa doa ini dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh saya dengan Bu Ros berdoa kali ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Dalam waktu beberapa minggu kemudian ada seorang yang datang membeli rumah kami
dengan harga yang begitu bagus, dan kami pindah tepat pada waktunya. Tuhan menyediakan untuk melunasi rumah yang baru dengan DP yang sudah diberikan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin. Saya akan tutup dengan yang ketiga, yang terakhir. Jenis doa yang ketiga itu adalah doa pengabdian. The prayer of dedication and consecration. Ini adalah level doa yang tinggi. Mengapa? Karena ini adalah level doa seperti Yesus di Taman Getsemani. Ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Apa artinya? Ini adalah doa penyerahan. Kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup ini. Landasan dari doa pengabdian ini adalah kerelaan. Katakan bersama, kerelaan. Kita harus rela. Yesaya 1 ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bahasa Inggrisnya, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kuncinya adalah willing and obedient. Rela. Ada amin? Rela dan taat. Kita akan mendapatkan hasil yang baik. Saudara, mungkin hari ini saudara lagi membutuhkan dalam pekerjaan, bisnis, perlu kreativitas yang baru. Banyak yang mulai switch ke online. Waktu online tiba-tiba mereka diberkati. Roti-rotinya banyak yang pesan, kue-kuenya, makanannya, fashion bajunya, semua sudah switch online. Orang mau beli apapun sudah lewat online. Perusahaan perabot online. Cara beli, cara makan, cara shopping semua berbeda, berubah jadi online. Mungkin saudara perlu kreativitas. Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan sanggup memberikan mujizat. Saya mendengar kisah tentang sawah. Beberapa minggu yang lalu kami juga pernah ke sawah yang di daerah Sumatera Utara. Sudah jadi tempat pariwisata, saudara. Tapi yang lebih dahsyat, ini sawah yang ada di Jawa. Saudara lihat videonya. Apa yang terjadi dengan sawah ini yang diubah oleh karena kreativitas. Mari kita lihat sebentar video ini. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ajaib saudara, sawah biasa, tapi ini jadi tempat wisata. Ini di daerah Jawa saudara, 20 hektar. Itu tiba-tiba berubah jadi tempat pariwisata. Dan kalau Jumat, Sabtu, Minggu, 2000 orang saudara yang masuk untuk bayar tiket. Dari sawah diubah. Mungkin kreativitas seperti ini Tuhan sanggup berikan. Saat kita berdoa, our God is the way maker. Hari-hari ini banyak orang jual durian saudara. Tapi saudara tahu di Malaysia sekarang sudah ada extreme durian fried rice ya? Nasi goreng durian. Jadi duriannya itu dicampur di nasi goreng, dikasih bumbu saudara. Wow, luar biasa. Durian enak, musang king ini. Taruh bumbu, nasi. Kata pada di sebelah, jangan lapar dulu ya. Amin. Mengapa? Karena ini kreativitas, banyak order. Sampai tidak berhenti ordernya. Mengapa? Karena waktu kita rela, dikatakan you shall eat the good of the land. Kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Saya akan tutup dengan yang berikutnya, yang terakhir. Landasan dari doa dedikasi ini adalah ketaatan. Kata bersama, ketaatan. Kita harus taat.
T-A-A-T, taat dibalik seperti apapun, taat. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, seringkali ketaatan itu kita tidak tahu kita mau berjalan kemana. Tetapi ketika kita taat, Tuhan membuka pintu. Ibarat pintu kaca otomatis. Kalau kita belum dekat, pintunya belum terbuka. Waktu kita dekat, pintunya terbuka. Ibarat eskalator berjalan. Kalau kita dekat, eskalatornya baru jalan. Travel later. Kalau belum jalan. Kita harus taat. Maka Tuhan buka pintu. Seperti Abraham. Ada amin? Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Seorang anak kecil. Anak kecil ini namanya Henry. Setiap hari anak kecil ini yang usianya masih di bawah 10 tahun itu berdoa. Apa kerinduannya sebagai seorang yang mencintai Tuhan dan mencintai orang-orang Yahudi? Dia itu doa ini. Tuhan, orang-orang Yahudi sudah lama tidak punya rumah. Tolong Tuhan kembalikan mereka ke rumah mereka di Yerusalem. Yerusalem Tuhan. Mereka itu tolong berikan rumah. Setiap hari dia doa itu. Saudara tahu, Tuhan menjawab doa. Anak kecil namanya Henry ini ketika berdoa, maka 45 tahun kemudian, ketika Perang Dunia Pertama, ada satu jenderal dari Inggris yang terkenal, yaitu General Edmund Allenby. Kalau saudara pernah ke Israel, nanti suatu hari saudara, kalau kita sudah dapat ke Israel, Pak Lu ingin mengajak kita ke sana. Saudara akan melihat di Israel ada Allenby Bridge. Mengapa? Karena Jenderal Allenby dipakai Tuhan setelah Perang Dunia Pertama dari Inggris. Mereka itu memenangkan peperangan, dan pada saat itu Yerusalem itu direbut kembali, dan Jenderal Allenby katakan, kembalikan kepada orang Yahudi. Kembalikan agar orang-orang Yahudi dapat kembali ke Yerusalem. Dan itu digenapi setelah 45 tahun. Saudara, pertanyaannya, siapa anak kecil yang berdoa setiap hari itu yang namanya Henry? Dia itu adalah Jenderal Edmund Henry Allenby. Dia sendirilah anak kecil itu. Dia yang setiap malam berdoa, Tuhan kembalikan orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Anak kecil ini yang berdoa, Tuhan melihat kerinduannya, Tuhan pakai dia. Sehingga 45 tahun kemudian, dialah Jenderal Allenby, Henry Allenby, yang membawa orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Ada amin? Doa dari Pastor Lu adalah, di minggu ini apapun yang saudara rindukan, Tuhan sanggup menjawab doa. Melalui kuasa mujizatnya, Tuhan menggerakkan segala sesuatu untuk menolong hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingin mengajak Bu Ros, kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, kuduskan hati kami dan hidup kami, dan kami siap untuk perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidup. Mari jadikan ini doa kita. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib, Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan saat ini. Bapa yang di surga, Engkau melepaskan kuasa-Mu Tuhan melalui doa. Di dalam nama Yesus, di tata kasih karunia-Mu, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian untuk menerima rahmat dan pertolongan pada waktunya. Uria ramasyikia rabaraba ramasyikararaba. Ya demikian firman Tuhan. Di saat engkau membangun keintiman melalui kamar doamu, maka engkau akan melihat segala kerinduan hatimu akan diberikan oleh Bapa. Karena Bapa yang ada di secret place, tempat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau sungguh-sungguh mendekat, mencari wajah Tuhan. Maka engkau akan melihat ada jalan yang terbuka, ada penerobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat di dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Ialah masuk. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. We thank you Lord. We love you Lord. Terima kasih ya Bapa. Bersama-sama kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Tuhan Engkau menjaga setiap keluarga. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Uria Ramashikarar, pelindunganmu, pemeliharaan, perkenananmu. Untuk yang membutuhkan pekerjaan Engkau sediakan ya Tuhan. Untuk membutuhkan bisnis yang baru Engkau buka jalan ya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umatmu
yang telah sungguh-sungguh mencari wajah-Mu di dalam doa dan dalam ibadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, ibadah di sepanjang bulan ini temanya adalah New Dimension in Prayer. Dan pada minggu yang akan datang, kita juga akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, gereja di Amerika Serikat, yaitu Bapak Pendeta Lukas Kusuma, yang akan membagikan pesan firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan sangat diberkati melalui pesan firman yang disampaikan. Dan mari kita tetap rajin untuk ikut ibadah online, setia bersama beribadah, dan mendukung di dalam pelayanan dengan tugas dan panggilan Tuhan sudah berikan. Dan akan terbuka kelas kom yang baru, kom online kelas secara Zoom, dan juga ada call online secara Zoom. Bapak Ibu dapat melihat pengumuman dan dapat bergabung bersama dalam call, dan juga ibadah menara doa Selasa dan Sabtu di Grand Palladium. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk ibadah pada minggu ini yang sungguh Tuhan penuh dengan lawatan-Mu, kuasa doa yang ajaib, yang dahsyat yang Kau berikan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Berkati semangat yang ada di GB My Family di minggu yang pertama di bulan September ini. Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang telah dibawa oleh umat-Mu, persembahan persepuluhan, persembahan umum, ucapan syukur, persembahan pembangunan, persembahan untuk mendukung pelayanan. Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus segala belalang pelahap dihardik, dan Engkau membuat perbedaan antara umat-Mu yang beribadah, yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Engkau kuduskan kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan untuk setiap keluarga, berkat-Mu untuk anak-anak di sekolah, baik secara online, dalam kuliah, dalam pekerjaan, work from home atau di office, dan segala bisnis Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, membawa perubahan dan juga keputusan yang tepat, langkah-langkah yang tepat, kebijakan yang tepat untuk membawa pemulihan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera di dalam lingkungan puri-Mu, sentosa di dalam tembok-Mu, dan kiranya mencintai-Mu, mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah minggu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sing together, Father in heaven. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.